تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di malam hari ini, di malam Ahad, senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita simak, kita dengarkan apa yang akan kita kaji pada pengajian kita di malam hari ini. Ketika kita ditanya oleh seseorang, kamu nanti di akhirat mau masuk surga apa neraka? Jawaban kita gimana? Surga. Benar gak bos itu bos? Surga pasti itu bos. Jangankan kita yang ibadah, yang gak pernah ibadah, ahlul maksiyah, yang dosanya sebegitu banyaknya, kemudian dia mati dengan membawa dosa, kemaksiatan dan kesalahan, tetap aja kalau ditanya mah di akhirat kepengennya masuk apa? Surga. Nah, ada beberapa keterangan agama yang menjelaskan kepada kita, man aradal jannata fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menginginkan surga di dunia dan di akhirat, bukan hanya di akhirat aja nih, tapi juga surga di dunia. Pertanyaannya apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan surga, surganya dunia dan surganya akhirat? Fa'alaihi bis-sakhawati. Kalau kita menginginkan surga, baik itu surga dunia, lebih lagi surganya akhirat, fa'alaihi bis-sakhawa, maka hendaklah kamu harus menjadi orang yang dermawan. Kuncinya, amalannya, kalau kita kepengen punya apa? Punya surga dunia dan akhirat. Nah, kenapa sakhawah? Kenapa kepekaan sosial? Kenapa kedermawanan? Sifat kedermawanan itu mengakibatkan kita itu memiliki surga dunia dan surga akhirat. Li'anna sahiyya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Karena kedermawanan itu, karena kepekaan sosial itu qaribun ilal jannah, bisa mendekatkan kita kepada surga. Sifat apa tadi? Sifat dermawan, kepekaan sosial, suka ngebantu dan nolong orang lain. Wa ba'idun minan nar. Nah, orang-orang yang dermawan, yang memiliki kepekaan sosial, orang yang suka membantu orang lain. Ba'idun minan nar.
dia sangat amat jauh dari neraka. Dekat dari surga, jauh dari neraka. Enak gak kira-kira kalau begitu? Enak. Semuanya itu pengen. Nah, untuk bisa dekat dari surga dan jauh dari neraka, maka yang harus kita amalkan dan kita kerjakan saat kita hidup di dunia ini tidak lain adalah harus menjadi orang yang dermawan, suka ngebantu orang lain. Saya mah nanti aja dah ngebantu orang lain kalau saya jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, kalau kagak berarti apa? Nggak bantu-bantu kan? Nah, kedermawanan dan kepekaan sosial ini enggak harus kita menjadi orang apa? Orang kaya dulu, enggak. Sebatas kemampuan kita, sebatas kebisaan kita, dan sebatas keredoan kita. Punya duit 100.000, kira-kira kalau kita kurangin 5.000 berat apa enggak? Hah? Punya duit 100.000, kita keluarin 100.000 nya berat enggak? Habis di kantong udah itu, enggak punya duit lagi kita. Tapi kalau kita punya duit 100.000, kita keluarin 5.000, masih ada berapa sisanya? Masih ada 95. Oh, ternyata saudara, yang 5.000 itulah yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tapi ini di Jerman nih saudara, di Jerman ini. Itu di Jerman, orang Jerman itu kan punya amplop, punya dompet ya. Punya dompet. Itu di dompet isinya itu dari mulai yang merah, yang biru, apalagi warnanya ya? Abu-abu. Kan banyak itu ya, berbagai macam warna itu ya. Udah. Itu kalau ada pengemis, ada tukang minta-minta, atau mungkin ada proposal maulid dah zaman sekarang mah dah. Banyak di mana-mana proposal maulid itu beredar. Itu di Jerman itu saudara, kalau orang ada datang proposal maulid itu dia yang dipilih itu. Dari mulai yang merah lewat, biru lewat, hijau lewat, yang terakhir warnanya agak abu-abu. Itu di Jerman. Tapi itu tidak berlaku untuk jamaah malam minggu. Bener ya kira-kira itu? Oh. Lihatin aja nih, bakalannya kan musola kebakalan maulid nih. Di bulan apa Ustaz? Maulid Ustaz? November. Di bulan November nanti nih. Nah, ketika kita ingin dekat ke surga dan jauh dari neraka, maka amalan yang harus kita amalkan, pekerjaan yang harus kita kerjakan saat kita masuk hidup di dunia ini tidak lain adalah harus berjiwa dermawan. Nih datin, ntar saya pengen lihat nih, kira-kira ntar kita maulid bulan November rapi apa kagak nih dari jamaah malam minggu nih. Tinggal tergantung sama kita masing-masing nih jamaah. Mau dekat ke surga apa mau terserah itu mah dah. Tapi yang jelas saya yakin pengajian malam minggu mah apabila ada kegiatan yang sifatnya kegiatan keagamaan, masya Allah nomor 1 kalau jamaah yang mengaji malam minggu ini, apalagi nanti ada Pak Judin tuh, kita nggak bingung kalau murid nanti di sini Pak. Waman arada ayyakuna lahu badanun sabirun walisanun dzakirun wa qalbun khashi'un wa alaihi bi kasratil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan siapa orang yang menginginkan badanun sabirun, badannya sabar. Sabar ini badan ketika diajak ibadah. Sabar badannya. Kalau kita ini saudara nih, saya kira-kira zaman ini kalau saya ngaji 2 jam kuat nggak nih? Hah? Yang ini karena kita lagi bahas aja ini mah ini. Nah. Badanun sabirun, ketika kita menginginkan, ingin memiliki badan-badan yang sabar ketika diajak ibadah. Tenang itu ibadah. Enggak goncang itu badan ketika diajak apa tuh? Ibadah. Walisanun dzakirun, ketika kita menginginkan punya lidah, punya lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
badannya sabar, lisannya wa qalbun khashi'un, dan hatinya selalu khusyuk. Kita kepengen apa tadi? Badan yang sabar ketika ibadah, lisan yang selalu basah karena zikir kepada Allah, dan hati yang khusyuk. Apa yang harus kita amalkan agar kita memiliki 3 hal ini? Fa'alaihi, maka hendaklah bagi orang itu bikasratil istighfar. Hendaklah orang itu harus banyak istighfar. Buat siapa? Selain buat dirinya, lil mu'minina wal mu'minat. Orang ini kudu banyak berzikir selain untuk dirinya, adalah untuk orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Wal muslimin wal muslimat, baik orang muslimnya laki-laki ataupun perempuan. Astagfirullahalazim li walidaya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tuh, ternyata ini saudara. Kita kan biasanya kalau zikir di mukodimain kayak gitu tuh ya. Itu ternyata faedahnya, manfaat dan keutamaannya itu luar biasa. Cuman karena kita kalau diundang zikir nyantai, enggak serius, enggak khusyuk, cuman sekedar lisan doang, akhirnya kita tidak mendapat fadilah dan keutamaan. Oh, ternyata ketika kita banyak berzikir kepada Allah, ketika kita banyak istighfar kepada Allah, baik untuk diri kita, untuk orang mukmin maupun mukminat, untuk muslim ataupun muslimat, manfaat dari istighfar itu adalah kita akan memiliki badan yang sabar ketika diajak ibadah, memiliki lisan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki hati yang selalu khusyuk kalau ibadah. Loh, ternyata dari setiap kali bacaan itu belum meresap di dalam diri kita. Belum ini, Mak. Rasa-rasanya apa? Belum. Artinya bagaimana? Lisan kita belum selalu banyak zikir kepada Allah. Badan kita ketika diajak ibadah belum bisa nyaman, belum bisa tenang. Kemudian apa lagi tadi? Hati kita pun ketika diajak ibadah belum bisa sehusu-husunya. Belum. Oh, ternyata apa? Istighfar kita yang kurang. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa manfaat dan keutamaan daripada istighfar, baik untuk diri kita, untuk orang mukmin dan mukminat, untuk muslim dan muslimat, begitu besar manfaatnya, maka hendaknya kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, agar badan kita sabar dalam ibadah, agar lidah kita basah karena zikir kepada Allah, dan agar hati kita ini memiliki sifat kehusuan di dalam ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.